Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Muhammad Alfani, NPM 1921221111 dari kelas B, ingin menyampaikan materi tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, ada film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita akan mulai pembahasan dari model pembelajaran yang pertama, yaitu dari tingkat terbawah. Model pembelajaran untuk diterapkan di taman kanak-kanak. Model pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak antara lain satu, model pembelajaran klasikal. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berkelompok dengan kegiatan pengaman. Kemudian model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Kemudian model pembelajaran area, dan yang terakhir model pembelajaran berdasarkan sentra. Baiklah, yang pertama yaitu tentang model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh seluruh anak, berfokus kepada guru yang ada di depan ya. Jadi model ini model konvensional ya, yang biasa kita ketahui, yang biasa digunakan sebelum-sebelumnya seperti itu. Yang kedua itu tentang model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, itu model pembelajaran yang anak-anaknya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompoknya itu mengerjakan suatu kegiatan atau beberapa kegiatan, 2 atau 3, yang anak-anaknya itu harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Model pembelajaran ini berfokus kepada minat dan bakat si anak itu tadi, yaitu si anak itu memilih mau melakukan kegiatan apa saat pembelajaran itu, misalkan mau menggambar atau melakukan kegiatan lain yang sesuai minat dan bakatnya itu yang ia pilih. Kemudian yang keempat, model pembelajaran berdasarkan area. Ini masih kalau bisa kita bilang masih mempunyai kesamaan dengan yang sebelumnya, yang nomor 3. Bedanya mungkin di model pembelajaran area ini, jadi disediakan area-area khusus di mana si anak itu memilih dengan itu tadi minat dan bakatnya itu apa, kemudian dia memilih area tersebut untuk melakukan kegiatan yang ada di sana. Oke. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini memiliki ciri utama, yaitu berupa pemberian pijakan atau scaffolding bagi anak-anak, berupa pemberian konsep, ide, atau aturan dan pengetahuan ketika bermain, serta densitas dan intensitas bermain.
metode pembelajaran ini berfokus kepada anak-anak yang proses pembelajarannya itu berada di playground atau taman bermain. Pemberian scaffolding ini bermaksud untuk membangun perkembangan anak itu. Ada beberapa pemberian pijakan, yaitu pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain, dan pijakan setelah bermain. Nah, baik, model-model pembelajaran tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, ya. Dan model pembelajaran itu memiliki 3 rangkaian yang selalu dipakai sehari-hari, yaitu pertama kegiatan pembukaan, terus kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup dalam satu harinya. Kegiatan intinya biasa berupa pemberian rangsangan-rangsangan supaya anak itu siap dan bisa menerima materi dan pelajaran yang akan mereka terima, yang akan diajar. Kemudian kegiatan intinya itu yaitu berupa pembelajaran, dan juga setelah itu juga dapat diselingi dengan istirahat makan seperti itu. Dan kegiatan penutup itu berupa kegiatan yang menutup sesi pembelajaran dalam satu hari itu, biasa berupa penyebutan kembali rangkuman apa yang telah dipelajari dalam satu hari itu, dan juga dapat berupa pemberian tugas atau sebagainya. Sekian tentang model pembelajaran yang ada di Taman Kanak-kanak. Halo, nama saya Meisha. NPM saya 1921222098. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran di sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah dasar biasanya sekitar 6 sampai 12 tahun. Kelas 1 sampai kelas 6. Di mana ini merupakan tahapan yang penting dalam masa perkembangan peserta didik pada tahapan selanjutnya. Sehingga sebagai calon guru perlu memahami sifat dan karakteristik anak-anak di usia 6-12 tahun ini. Ada 4 karakteristik anak secara umum. Yang pertama, 1. Senang bermain. Yang ke-1, ada banyak jenis permainan yang dilakukan oleh anak-anak. Biasanya anak-anak sering melakukan permainan seperti petak umpet, terus kejar-kejaran, main bola, dan lain-lainnya. Sehingga guru SD dituntut untuk merancang model pembelajaran yang memungkinkan ada unsur permainan di dalamnya. Jadi guru juga melibatkan peserta didik dan tidak berpusat pada guru saja. Contohnya seperti penyebelahan dalam matematika. Pembelajarannya dilakukan di luar kelas dan peserta didik diminta untuk membentuk lingkaran. Lalu peserta didik menghitung. Di sana 20 siswa. Si siswa ngitung yang nomor 1 balik kanan, 2 sampai seterusnya balik kanan. Setelah itu mereka sambil bernyanyi-nyanyi. Jadi metode pembelajarannya itu asik, menyenangkan, tapi juga serius. Jadi tanpa sadari dia tuh belajar sambil bermain gitu, anak SD itu. Jadi polanya menyenangkan, menarik, tapi serius juga. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa biasanya bisa duduk sekitar 30 menit, malah lebih. Itu biasanya duduknya dengan tenang gitu. Sedangkan anak kecil biasanya nggak bisa duduk diem, biasanya goyang-goyang. Jadi ya nggak bisa tenang, kurang bisa banyak diem gitu. Jadi
guru itu hendaknya merancang metode, ada metode pembelajaran yang ada bergeraknya, jadi si anak itu tidak bosan dan pelajaran juga masuk ke anak itu. Misalnya bagi peserta didik belajar pelajaran matematika lagi, misalnya belajar menghitung. Contohnya si anak itu menghitung jumlah pedagang yang jualan di luar sekolah atau di depan sekolahnya, atau enggak menghitung jumlah buku yang ada di perpustakaan, dibagi-bagi, misalkan bagian sini. Jadi guru juga merancang itu, jadi si anak tuh sambil bergerak juga gitu, jadi gak diem aja di kelas. Terus yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik yang ketiga itu sedang bekerja dalam kelompok. Jadi biasanya anak-anak usia sekitar 6-12 tahun itu lebih sedang belajar kelompok karena mereka lebih senang bersosialisasi gitu daripada kerja sendiri. Jadi si guru itu bisa merancang atau meminta anak-anaknya untuk membuat sebuah kelompok belajar, atau biar mereka yang memilih kelompoknya masing-masing gitu. Lalu yang keempat, merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Nah, karakteristik keempat itu melakukan sesuatu secara langsung ditinjau dari teori operasional dan konkret menurut Piaget. Bagi peserta didik SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran tidak akan lebih dipahami jika peserta tidak melaksanakannya sendiri secara langsung. Misalkan mungkin ada beberapa anak-anak yang sulit memahami bahasa Inggris. Jadi guru itu dituntut untuk membuat si anak itu lebih paham, misalkan dengan melakukan sesuatu secara langsung. Misalkan si anak itu diajak keluar atau bikin tugas di rumah, mengumpulkan mie, misalkan mie, terus jenis-jenis makanan, misalkan mie, kue, air, terus mie, minuman, jus dan lain-lain. Nah, terus si anak itu disuruh bikin video ditugaskan untuk membuat video, misalkan mie, noodles, terus jus, terus kayak soda, coke dan lain-lain kayak begitu. Jadi si anak itu ingat kalau ini mie bahasa Inggrisnya tuh noodles, kayak gitu, noodles. Yep, seperti itu. Jadi itu adalah 4 karakteristik anak sekolah SD. Jadi cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai model pembelajaran di sekolah menengah pertama. Pada umumnya, remaja dapat didefinisikan sebagai tahap perkembangan pada individu, di mana remaja mengalami perkembangan baik secara biologis, psikologis, moral, dan agama. Remaja juga merupakan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan dapat dikatakan juga remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Untuk memudahkan mengidentifikasi, biasanya masa remaja dibatasi waktu tertentu. WHO telah membagi 2 tahap usia remaja. Yang pertama, remaja awal dari usia 10 sampai 14 tahun. Yang kedua, remaja akhir dari usia 15 sampai 20 tahun. Oleh karena itu, anak usia sekolah menengah pertama dapat dikategorikan menjadi anak usia remaja awal. Terdapat 3 metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk karakteristik siswa sekolah menengah pertama. Yang pertama ada model pembelajaran langsung atau direct instruction. Metode yang digunakan dalam model pembelajaran ini yang lebih dominan adalah metode tanya jawab, metode ceramah, dan lain-lain. Jadi misalnya guru menggunakan metode ceramah, guru bisa mengecek pemahaman siswa dengan tanya jawab. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yang mengharuskan siswa untuk bekerja secara tim untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu dengan tujuan bersama. Nah, guru bisa mengajar dengan menggunakan diskusi kelompok.
Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction. Jadi suatu metode yang diajarkan dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah yang ada, kemudian dilakukan diskusi dan pemecahan masalah tersebut. Metode ini bertujuan untuk membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga belajar peranan sebagai orang dewasa dan belajar mandiri. Sekian mengenai model pembelajaran di sekolah menengah pertama. Nah, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanwar Irsyad, NPM 192122102 dari kelas B. Nah, materi yang berikutnya adalah metode pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan di tingkat sekolah menengah atas. Nah, baik teman-teman, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, metode pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas ini banyak secara umum. Namun, saya akan mengambil 10 metode umum yang biasa digunakan di sekolah menengah atas, khususnya dalam pengaplikasiannya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah metode role play. Role play ini adalah teknik pembelajaran yang meminta siswanya untuk memainkan peran dalam situasi tertentu yang telah ditentukan. Nah, contohnya siswa akan diminta bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Nah, dalam hal ini situasinya si pembeli akan mengembalikan barang ke penjual, ke toko, karena barang itu rusak. Nah, keterampilan berbahasa yang dapat dikembangkan melalui metode role play ini adalah speaking. Nah, terutama dalam bidang interpersonal dan transactional dialogues. Nah, yang kedua adalah proses approach. Proses approach ini adalah metode pembelajaran khususnya writing yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami, menghayati, menilai, juga merefleksikan sendiri langkah-langkah penulisan daripada suatu teks, mulai dari perencanaan hingga penulisan akhir suatu teks. Nah, di sini yang menjadi fokus utama adalah proses penulisannya, bukan hasil tulisannya. Nah, keterampilan bahasa yang dikembangkan melalui proses approach ini adalah writing, khususnya free writing. Oke. Yang ketiga adalah inquiry based teaching. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara intensif untuk mengajukan pertanyaan atau menganalisis, mengajukan hipotesis, melakukan observasi atau investigasi, menganalisis data, serta menarik kesimpulan dan menjelaskan hasil temuannya itu kepada orang lain. Nah, jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tersebut tidak bersifat tunggal, tetapi jamak. Nah, yang penting adalah mencari jawaban. Siswa ini akan bekerja menggunakan prosedur standar tertentu dalam metode pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu dimungkinkan mereka mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai metode dan disiplin ilmu yang berbeda. Nah, kompetensi yang dapat dikembangkan oleh metode inquiry based teaching atau IBT ini adalah keterampilan berbahasa dan elemen berbahasa. Nah, baik, metode yang keempat adalah diskusi. Nah, mungkin kita sering mendengar ya untuk metode diskusi ini. Metode diskusi ini merupakan suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa atau kelompok siswa secara intensif untuk melakukan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat atas suatu persoalan. Nah, kemudian mereka akan membuat simpulan atau menyusun alternatif pemecahan daripada masalah yang telah ditentukan tersebut. Nah, keterampilan yang dapat dikembangkan oleh metode diskusi ini adalah keterampilan berbahasa dan elemen berbahasa juga, sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu IBT. Nah, yang kelima adalah problem based learning atau PBL. PBL ini adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada masalah dalam kehidupan nyata. Siswa akan diminta dan dibimbing untuk mempelajari masalah
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya, sehingga akan terbentuk pengetahuan yang baru. Nah, kompetensi yang dapat dikembangkan melalui metode ini, PBL ini, adalah keterampilan berbahasa serta elemen berbahasa. Jadi tiga metode ini, khususnya problem based learning, diskusi, serta inquiry based teaching, itu lebih ke keterampilan berbahasa dan elemen berbahasa. Sedangkan yang tadi ada proses approach itu lebih ke writing, dan yang sebelumnya role play itu lebih ke speaking. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Mutiara Nova, NPM saya 192122108. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Zanuar Irsyad mengenai metode pembelajaran di sekolah menengah atas. Jadi metode pembelajaran yang keenam itu ada games. Games itu sendiri adalah suatu kegiatan yang memiliki peraturan, tujuan, dan unsur kesenangan. Ya, saya mengambil dari ruang lingkup pembelajaran bahasa Inggris yang dikategorikan menjadi dua, yaitu permainan yang bersifat komunikatif dan permainan yang bersifat kebahasaan atau linguistik. Permainan yang bersifat komunikatif ini biasanya digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita, sedangkan permainan yang bersifat kebahasaan biasanya digunakan untuk meningkatkan penguasaan aspek bahasa seperti kosakata ataupun tata bahasa. Lanjut, yang ketujuh itu ada jigsaw. Jigsaw adalah salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang dimaknai sebagai pembelajaran yang menciptakan interaksi kelas yang bermakna dalam lingkungan sehingga mengarah kepada pencapaian belajar yang lebih baik. Yang kedelapan itu ada split information. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran komunikatif. Jadi kegiatan pembelajaran ini itu melibatkan satu siswa yang memiliki informasi dan siswa lainnya yang tidak memiliki informasi namun dia memerlukannya. Oke, seperti contoh siswa A memiliki suatu informasi dan siswa B tidak mempunyai informasi tersebut namun memerlukannya, sehingga siswa B ini harus berkomunikasi kepada siswa A agar mendapatkan informasi dari siswa A. Seperti itu. Yang kesembilan ada problem solving. Problem solving ini adalah salah satu bentuk dari pembelajaran komunikatif, ya, di mana siswa itu diminta untuk memecahkan suatu masalah dalam berkelompok. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu ada number heads together. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk dari pembelajaran kooperatif karena di dalam teknik ini atau dalam metode pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan ide-ide mereka dan mempertimbangkan mana jawaban yang paling tepat. Dan dalam metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih semangat dalam bekerja sama. Ya, itu dia 5 tambahan mengenai metode pembelajaran di sekolah menengah atas. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap jenjang atau tingkatan pendidikan itu memiliki persamaan dan perbedaan metode pembelajarannya. Nah, yang harus kita perhatikan sebagai calon guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat suatu metode pembelajaran yang efektif dan sesuai untuk peserta didik, sehingga kegiatan belajar itu terasa mengasyikkan dan tidak membosankan. Karena kegiatan belajar mengajar yang mengasyikkan itu akan membuat peserta didik lebih mudah menangkap ilmu yang kita berikan. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.